Saudaraku sekalian, setiap manusia akan mengalami kematian, dan sesungguhnya kematian ini mengerikan sekali. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari. Mereka terlena dengan dunia yang fana, berfoya-foya melihat dunia seperti layaknya surga. Mencari dunia tidak terasa bahwa waktu telah menginjak usia senja. Dunia memang hijau. Di dalam hadis dikabarkan bahwa dunia ini dibuat hijau karena memang dunia ini adalah menyenangkan, apalagi menurutinya. Oleh karena itu, orang yang paling baik, orang yang paling cerdas adalah orang yang berpikir setelah kematian. 1400 tahun yang lalu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang beramal setelah kematian. Wal ajiz, dan orang yang idiot adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada kemurahan Allah. Jadi orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang berpikir sesuatu yang pasti. Apa itu setelah kematian? Semua orang tahu kematian adalah pasti. Lebih-lebih sekarang ini kita di dalam pandemi ini sudah ratusan ribu orang meninggal dunia. Masalahnya jangan dipikir hanya meninggal biasa, tetapi setelah meninggal dunia itu adalah peristiwa yang mengerikan. Kita ingin mengambil berkahnya, ngalah berkah kepada Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, ulama yang luar biasa. Beliau memiliki karya-karya yang luar biasa. Maka supaya kita mohon pada Allah terus-menerus supaya Allah mengumpulkan kita pada kelompoknya. Dan ini Al-Fakir ingin menyampaikan yang ada di dalam kitab Bahrul Dumu karangan beliau Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Di dalam kitab ini beliau mengutip dari hadis Nabi. Rasulullah bersabda, ketika anak Adam sedang sekarat, Allah mengirim 5 malaikat kepadanya. Malaikat pertama datang ketika ruhnya berada di kerongkongan, lalu menyeru, "Hai anak Adam, di manakah tubuhmu yang kuat itu kini begitu lemah? Sekarang di manakah lisanmu yang fasih itu? Mengapa kini begitu keluh? Di manakah keluarga dan sanak familimu? Mengapa kini engkau seorang diri?" Ini malaikat pertama menanyakan kepada ruh anak Adam ketika dia sekarat. Saudaraku sekalian, kalau kita lihat orang meninggal bermacam-macam ya. Ada yang di rumah sakit, ada yang di jalan, ada yang di laut, ada yang terbakar, ada yang macam-macam lah ya. Akan tetapi sama intinya ketika ruhnya itu dalam kerongkongan. Jadi ketika orang sebelum terbakar kan proses. Ketika dia naik pesawat itu kemudian pesawatnya jatuh, di situ adalah proses. Ya, misalnya kecelakaan, maka nyawanya di kerongkongan ya, itu muncullah keajaiban dunia lain oleh Allah dibuka. Maka pada saat itu muncullah malaikat ya, yang orang bilang itu makhluk yang berpakai baju putih ya. Ya, sering orang bilang begitu ya. Dan itulah malaikat. Kemudian dunia lain yang selama ini kita hanya mendengar itu dibuka oleh Allah pelan-pelan, sehingga kita tidak bisa melihat dunia yang kita diami ini. Kita masuk ke dunia lain. Maka pada saat itu betapapun kita dulunya gagah, punya pasukan, taruhlah Anda seorang jenderal yang sekarang lagi berkuasa, wahai jenderal, ingatlah Anda nanti pasti akan mati. Oleh karena itu jangan sombong dengan pangkat dan kedudukan Anda itu, jangan sampai Anda itu mendolimi rakyat, presiden, raja, amir, sultan, dan seterusnya. Maka sesungguhnya cepat atau lambat Anda akan mati. Dan apabila kematian itu tiba, maka Anda akan menjerit ya. Maka Allah ingatkan di dalam banyak ayat, salah satunya adalah alhaakumut takatsur. Mereka telah bermegah-megah di dalam dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai dia itu mengunjungi kuburan, artinya masuk liang lahat.
Saudara sekalian, mengerikan sekali ya, mengerikan sekali. Makanya ini nasihat ini untuk diri sendiri, untuk saudaraku seiman, untuk para pejabat, untuk orang yang masih berfoya-foya, saudaraku yang Anda seorang penguasa, apakah bupati, wali kota, pak camat, pak lurah, menteri, bahkan presiden, bahkan penguasa ya. Saya ingatkan bahwa cepat atau lambat Anda akan meninggalkan dunia ini, dan perkara yang pasti Anda akan ditanya oleh Ilahi. Masya Allah, mengerikan sekali. Maka pada saat itu dia menjerit, kalau dia orang bermaksiat, dia akan menjerit, ya Allah kembalikanlah ya Allah, ya Allah kembalikanlah ya Allah, kembalikanlah aku ke dalam dunia ya Allah, aku pengen hidup ya Allah. Maka pada saat itu dia sedih dan sedih dan sedih dan sedih. Saudara sekalian, ini kita akan mengetahui betapa pentingnya kita mengingat kematian. Orang yang paling baik seperti hadis tadi ya, Rasulullah menyampaikan al-kayyis man dana nafsahu wa alima wa amila lima ba'dal maut ya. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu beraktivitas setelah kematian. Dia menjadikan dunia ini hanya sekedar lewat. Bahkan Rasul di dalam hadisnya menyampaikan, ya Abdullah kun fid dunya ka'annaka abir sabil aw gharibun ya. Wahai hamba Allah, jadilah engkau hidup ini seperti abir sabil, orang asing ya. Orang asing itu orang yang tidak lama di situ ya. Jadi misalnya kalau dalam hadis lain dikatakan seorang yang hidup di dunia ini adalah orang yang ketika dia melakukan perjalanan kemudian dia istirahat sejenak di bawah pohon untuk melepas lelah, maka itulah yang namanya hidup sebentar saja, sebentar saja. Jadi sebentar itulah yang menjadikan kita itu berpikir, ngapain kita berbuat dolim di muka bumi ini, ngapain kita menumpuk kekayaan-kekayaan yang bukan haknya, ngapain kita mendolimi rakyat, mendolimi lainnya, enggak ada manfaatnya. Maka saudaraku sekalian, perkara yang paling penting yang harus kita lakukan adalah ingat kematian, kematian dan kematian. Maka orang-orang yang terlalai dengan dunianya, dia adalah orang-orang yang rugi. Dan orang yang beruntung adalah orang yang selalu memperbaiki diri. Makanya di dalam hadis lain dikatakan, man ahabba liqa Allah, siapa yang suka bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah suka bertemu dengan dia. Man kariha liqa Allah, siapa yang benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah benci bertemu dengan dia. Maka hadis itu maksudnya setelah Rasulullah menjelaskan dari pertanyaannya Aisyah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah setiap kita ini takut akan kematian, enggak suka akan kematian? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud barang siapa yang suka bertemu dengan Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan dia dalam ibadahnya, dalam ketaatannya sepanjang hidupnya dia suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Maka ketika dia meninggal dunia, maka dia dikasih gambaran surga, dikasih rahmat Allah, dikasih kenikmatan yang luar biasa. Padahal itu masih gambaran, masih tempat, masih belum yang sejatinya, belum surga. Maka dia terasa seolah-olah hidup di taman yang luas. Dan ini ada sebuah kisah yang menakjubkan di masa kini. Ada seorang ahli ibadah ya, ahli Quran, ketika meninggal dunia. Ini terjadi di zaman sekarang ya. Ini terjadi di Sam, Suriah ya. Damaskus, Suriah. Ada seorang penggali kubur, kemudian dia bertanya ya. Ketika menggali kubur itu tiba-tiba dia melihat taman yang begitu indah. Sampai sang mayit yang diturunkan itu dibawa oleh malaikat. Dan itu tidak bisa dilihat kecuali penggali kubur tadi. Sedangkan orang lain tidak tahu. Maka besoknya si penggali kubur itu bertanya kepada orang yang hadir, siapa yang meninggal itu? Maka setelah dicek, itulah ahli Quran. Masya Allah. Jadi ada sebuah kehidupan di dalam kehidupan. Jadi sekarang ini kita hidup di dunia, itu sebenarnya ada kehidupan lain. Apa itu? Alam jin ya. Jin itu bisa melihat kita tidak bisa melihat jin. Contoh begitu. Gampangannya beginilah ya.
Ada kehidupan itu, kehidupan burung, kehidupan hewan, kehidupan ini mungkin kita bisa melihat. Tapi ada lagi kehidupan lain, kehidupan setan, kehidupan iblis, kehidupan jin, kehidupan malaikat. Ya itulah. Jadi dengan kekuasaan Allah, Allah memberikan ilham kepada sang penggali kuburan tadi. Itulah yang terjadi, masya Allah. Saudaraku sekalian, maka Allah ingatkan di dalam surat Al-Munafiqun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka mereka adalah orang yang rugi. Ya. Seruan orang-orang beriman. Ya. Jadi karena manusia itu sukanya dengan harta, ya, harta dan anak-anak, ya, itu maka Allah ingatkan bahwa dunia itu memang menyenangkan. Ya. Harta banyak, kedudukan, termasuk kedudukan, jabatan, masya Allah. Siapa yang nggak suka dengan presiden? Siapa yang nggak suka dengan jabatan menteri? Orang akan tunduk, orang akan kagum, orang akan hormat. Maka Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Mengingat Allah di sini adalah melaksanakan ketaatan syariat Allah. Jadi jangan lalai terhadap aturan-aturan Allah, apakah itu bersifat mahdoh dan ghairu mahdoh. Jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Maka may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, ya, maka faulaika humul khasirun, maka mereka itu orang yang merugi, ya. Jadi rugi. Kemudian Allah juga mengingatkan dalam ayat berikutnya, ayat ke-10 yang ini, yang kaitannya dengan materi ini, orang akan terbelalak ketika dia masuk ke kuburan, ya, malaikat yang pertama tadi, ini masih malaikat pertama. Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Maka orang yang di kerongkongan tadi, ketika dunia lain sudah dibuka, maka dia baru sadar bahwa dia sudah mau masuk kuburan. Maka pada ayat ini Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum, maka berinfakkanlah terhadap rezeki yang telah kami berikan kepadamu, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datangnya kepada kalian al-maut, kematian. Maka mereka mengatakan, fayaqul rabbi laula akhartani, ya Tuhanku, andaikan engkau mengundurkan aku ila ajalin qarib, ya, sesaat pun, fasaddaqa wa aku minas sholihin, maka aku akan bersedekah. Jadi orang-orang yang maksiat itu oleh Allah diceritakan di dalam Al-Quran, ya, khususnya surat Al-Munafiqun, ini orang-orang munafik, ya. Makanya Allah bongkar rahasia mereka. Mereka terfoya-foya, bahkan ditegaskan dalam surat At-Takatsur, ya. Maka mereka itu ketika meninggal dunia sampai kerongkongan pertama, baru mereka berteriak-teriak, ya, fa asaddaqa wa aku minas sholihin, ya Allah, kembalikan aku di dunia, kembalikan aku di dunia, dan aku pengen bersedekah. Karena kenapa disebutkan ini fa asaddaqa, ya, wa aku minas sholihin, maka mereka tahu bahwa sedekah itu pahalanya luar biasa, bahkan bisa menjadi amal jariah. Masya Allah, coba bayangkan orangnya meninggal dunia tetapi penyebutannya sedekah, berarti ini sedekah ini luar biasa. Ini mari kita biasakan sedekah supaya kita mendapatkan amal jariah. Sedekah harta, sedekah ilmu, sedekah doa, sedekah, banyak sedekah, ya, bisa wakaf dan seterusnya. Maka Allah menyampaikan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Walan, di situ pakai walan, ya, dan tidak akan pernah selama-lamanya Allah mengundurkan seseorang, ya, apabila ajal telah datang, dan Allah Maha pemberi kabar terhadap apa yang kalian lakukan. Ya, Allah tahulah, ya, terhadap dusta mereka. Orang munafik itu memang begitu. Ini baru malaikat pertama. Kemudian malaikat kedua datang ketika nyawanya dicabut. Jadi
Kalau yang pertama tadi nyawanya itu masih di kerongkongan, jadi dia bisa melihat dunia lain, juga bisa merasakan dunia yang dia diami ya. Ketika nyawanya dicabut oleh malaikat, maka malaikat kedua berkata, dan pada saat itu kain kafan dibentangkan ya, jadi orangnya udah meninggal dunia ya, dan kain kafan sudah dibentangkan. Maka malaikat berkata, hai anak Adam, di manakah kekayaan yang telah engkau usahakan? Di manakah pengorbanan yang telah kamu berikan untuk kemakmuran? Di manakah kawan yang telah kamu siapkan untuk melawan kesendirian? Jadi ini semacam pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu jawab, tapi penyesalan ya. Ini orang-orang munafik nih baru tahu rasa nih. Orang kalau sekarang dia sombongnya minta ampun, khususnya penguasa dan buzzernya penguasa, badutnya istana, dan ulama-ulama busuk yang tergila-gila dengan dunia. Wahai ulama, di manakah ilmu kalian? Anda itu sebenarnya obat, tetapi Anda ternyata kena penyakit. Apa itu? Cinta dunia. Maka pada saat itu malaikat kedua menanyakan, di mana apa yang kau usahakan? Pengorbanan yang telah kau berikan untuk makmur. Setiap hari mikir dunia. Mana? Di manakah kawanmu? Follower, mana follower? Apakah follower kita misalnya punya follower 1 juta, 2 juta, bisa bilang enggak demi Allah? Makanya saya niatkan karena Allah, biar Allah aja yang bela saya. Orang mau nonton enggak masalah. Follower itu di dunia, di akhirat dia enggak bisa apa-apa. Maka yang kita harapkan saudara seiman, justru saya berharap saudara seiman yang bantu, saudara seiman yang selalu berdoa kepada kita, orang-orang yang soleh, para syuhada wa sholihin mujahidin ya. Maka pada saat itu datanglah malaikat ketiga. Dia datang ketika mayitnya itu digotong ya, setelah disolatkan, dimandikan dan seterusnya, kemudian digotong. Maka malaikat itu yang ketiga menyeru, hai anak Adam, hari ini kamu akan menempuh perjalanan yang teramat jauh, melebihi perjalanan yang lebih jauh daripada ini. Hari ini kamu mengunjungi suatu kaum yang sama sekali belum pernah kamu kunjungi. Hari ini kamu akan memasuki suatu tempat yang teramat sempit yang tidak pernah kamu masuki sebelumnya. Beruntunglah kamu jika berhasil mendapatkan ridho Allah, dan celakalah jika kamu kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Saudaraku sekalian, memang dunia ini sangat-sangat kontras ya, 180 derajat berbeda. Kalau kita lihat di dunia ini berbagai bentuk kesenangan ya. Kita bisa traveling ke luar negeri, traveling ke seluruh negeri, traveling dengan hura-hura. Ibu-ibu pengajian travelingnya ke Jepang, ke Singapura dengan alasan tadabbur alam. Dia bisa foya-foya, dia bisa selfie ria, dia bisa berbagai bentuk kesenangan, masakan, kuliner. Akan tetapi ketika mayit ini didatangkan ke kuburan, itu dia akan mengalami traveling yang menyakitkan, perjalanan yang teramat lama dan teramat sangat menyesakkan, kecuali orang-orang beriman. Mengerikan saudara sekali. Kenapa ini tidak jadikan pelajaran? Kenapa ibu-ibu yang usianya atau bapak-bapak yang usianya sudah menjelang asar tidak taubat-tobat? Apakah Anda cinta dunia? Padahal dunia ini sebentar lagi akan meninggalkan Anda. Anda ditipu oleh dunia. Anda terlalu melihat dunia dengan mata kepala. Padahal Allah kasih kepada Anda mata hati, mata pikiran yang Anda gunakan untuk selalu berpikir. Maka pada saat itu datanglah malaikat keempat ketika sang mayit dibaringkan di liang lahat. Maka malaikat menyeru kepada anak Adam itu, hai anak Adam, kemarin kamu berjalan di atas permukaan tanah, hari ini kamu akan berbaring di dasar tanah. Kemarin kamu tertawa di atas permukaan tanah, hari ini kamu akan menangis di dasar tanah. Kemarin kamu berbuat dosa di permukaan tanah, hari ini kamu menyesal di dalam dasarnya. Insya Allah. Lihatlah seorang pelawak yang tertawa, dia tidak sadar dosanya teramat banyak. Dia menghina Allah, menghina Rasul, menghina agama Islam, menghina syariat Islam. Enggak merasa berdosa. Seorang komandan, seorang kasat, seorang jenderal, dia lupa
lupa kalau dia punya Allah. Dia lupa kalau malaikat di samping kanan dan samping kiri. Dia dilupakan oleh dunia gara-gara jabatan, gara-gara harta, gara-gara wanita, gara-gara tahta. Maka dia menjadi buta akan malaikatul maut, buta akan malaikat Raqib dan Atid, buta bahwa dia mau mati. Maka pada saat mati dia baru tahu. Disitulah Allah lewat malaikat yang menghinakan. Sebenarnya nggak perlu malaikat kelima itu sebenarnya sudah hina, tetapi di sini dihinakan lagi oleh Allah. Karena oleh Allah sejatinya dikasih peringatan. Jadi saudaraku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang durjan, orang jahat itu ya, itu sebenarnya oleh Allah diingatkan berkali-kali lewat musibah anaknya, istrinya, karirnya, atau banyak lah ya. Misalnya orang yang sering mendustakan Islam, seorang kiai ya, sebut saya profesor kiai lah, dia sering berbuat jahat, oleh Allah dihinakan di dunia sebenarnya. Apakah dia bisa mengambil pelajaran enggak? Apakah dia bisa bertobat enggak? Oleh Allah dikasih yang namanya pelajaran hidup, yang namanya musibah. Musibah itu hakikatnya mensucikan hati. Kalau dia teringat dia akan tobat, tetapi kalau dia jahat, dia menganggapnya itu biasa-biasa saja. Itu berarti hatinya sudah berkarat. Kalau hatinya sudah berkarat, kalau dia tidak menangis karena Allah, maka dia akan mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Yang terakhir, malaikat kelima datang ketika kuburannya ditutup dengan tanah serta keluarganya, tetangganya dan kawan-kawannya pergi meninggalkannya seraya berseru, "Hai anak Adam, mereka menguburmu dan meninggalkanmu. Seandainya mereka tetap tinggal di sisimu, tetap saja tidak memberikan manfaat bagimu. Kamu telah mengumpulkan harta dan meninggalkannya untuk orang lain. Hari ini kamu berangkat entah ke surga yang tinggi menjulang atau ke neraka yang panas." Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu hadis yang Rasul sampaikan di dalam kitab Bahrul Tumu karangan Ibnu Al-Jauzi, sang pemberi nasihat yang luar biasa. Mudah-mudahan nasihat ini bisa memberikan kita hati yang paling baik. Hati yang mulia adalah hati yang dicintai oleh Allah, hati yang digunakan menangis kepada Allah karena dosa-dosa kita. Siapa sih manusia yang tidak punya dosa? Ketika kita pengen oleh Allah dikasih kesabaran di dalam hidup ini, maka dekatlah dengan Allah. Caranya dekat adalah berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah setiap saat, setiap malam, setiap sholat. Minta kepada Allah dengan permintaan yang luar biasa. Maka disitulah ketika kita sujud, maka mintalah kepada Allah dengan bahasa hati. Tidak perlu menggunakan bahasa Arab kalau nggak bisa, karena bahasa hati ini lebih mengena. Maka ketika seorang sujud itu hakikatnya dia dekat dengan Allah, meskipun Allah di atas, di ars, maka Allah mendengar seperti Allah di samping kita. Maka kita minta kepada Allah kemudian hidup kesabaran dan seterusnya. Pada saat kita berbuka puasa, pada saat kita tilawah, pada saat kita kena musibah, maka tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Kalau manusia itu hanya mentertawakan, manusia itu menolongnya punya pamrih, punya keinginan. Tetapi ketika kita dekat dengan Allah, maka semuanya jadi berkah. Mudah-mudahan ini mendapatkan fadilah dan keutamaan dan keberkahan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur